di dalam modul 1.4 ya, kita sebagai pendidik, kita sebagai guru, banyak sekali kejadian-kejadian di kelas. Kadang kita sebagai pendidik lupa kemana. Kita sebagai naon yang kita latih. Betul tuh? Apakah sebagai seorang ibu? Apakah sebagai seorang atasan? Kadang di kelas bilang, nah ketika ada siswa yang berbuat masalah, cing, abi bagaimana? Biasanya, lihat ibu di teori kontrol ini, posisi kontrol guru yang dominan ibu lakukan yang mana coba? Di posisi yang mana coba? Apakah di satu, apakah kedua, ketiga, keempat, atau kelima? Biasa yang posisi mana ibu kita? Biasa lima. Oh kelima, sebagai manajer ya. Bu Sinta mah sebagai manajer. Coba kalau ibu Teddy sebagai apa? Sebagai teman. Sebagai teman, bisa. Terus Bu Fitri sebagai apa? Kalau di kelas posisi kontrolnya? Sebagai ibunya. Coba yang di situ. Pribadi saya sendiri, sebelum saya mengenal modul 1.4 ini, saya kebanyakan satu, ya itu saya pribadi, 1, 2, 3, ya. Kenapa? Kak Abi mah memang orangnya galak, Bu. Tapi benar ya, ketika anakku Abi dihukum, namun berbuat salah, dan itu nanti itu dulu, jadi, abi tuh kadang sok berpikir kita kumaha caranya supaya budak untuk kieu. Oh, ternyata ya itu. Setelah saya mengikuti CGP ini, alhamdulillah banyak sekali ilmu yang saya dapatkan. Jadi, ibu bapak, ketika ada anak yang bermasalah, inilah yang harus menjadikan posisi kita ya, yang paling bagus. Betul tadi. Kita sebagai manajer, ya. Jadi sebagai manajer itu seperti apa? Ya berarti kita kan posisinya berarti harus sebagai atasan. Jadi kita harus sebagai guru, jadi sebagai manajer harus bisa kemudian nanti kita cari masalahnya, cari solusinya. Nanti kita ada ya segitiga restitusi untuk memecahkan permasalahan tersebut. Nah, ibu bapak, pada dasarnya kebutuhan dasar manusia itu ada 5, ya. Yang pertama kita ada bertahan hidup. Yang kedua ada kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga ada kebebasan. Yang keempatnya kesenangan. Yang kelimanya penguasaan. Nah, bertahan hidup berarti ketika anak itulah kumaha carana supaya anak bisa betah ya di kelas teh. Karena kan kayak gini ya, urang karek nyarios geuningan, urang teh, ibu, cai. Nah, kita harus tahu, nah eta teh kumaha? Apakah kita salah dalam pembelajaran atau dalam teknik atau dalam strateginya? Jadi apa yang harus kita lakukan? Seorang guru mah pinter, Bu. Kumaha carana we supaya anak atau siswa betah di kelas. Yakinlah semua kompetensi yang ada di ibu bapak guru sudah terlaksanakan atau sudah dikuasai. Betul ya? Makanya jadi guru berarti kan perlu lulusnya komponen sertifikasi. Betul tuh Bapak Ibu? Nah, yang keduanya yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Jadi si anak membutuhkan atau sangat banget membutuhkan sekali rasa disayangi, rasa diterima di kelas.
Bapak Ibu pernah punya kasus nggak ketika ada anak misalkan yang ABK? Masih ada ya. Memang yang ABK itu ya jangan sampai kita disisihkan ya. Jadi tetaplah mereka juga membutuhkan pendidikan atau pengajaran dari kita sebagai seorang pendidik. Seperti itu ya Bapak Ibu. Buatlah nyaman di kelasnya. Misalkan buat pernak-pernik atau yang paling penting Bapak Ibu, ketika anak ini diterima di kelas ya, ketika Bapak Ibu menugaskan proyek atau tugas, bangga nggak ketika siswa atau hasilnya ditempel? Bangga ya, sangat bangga. Jangankan siswa, kita juga bangga kalau ada apresiasi dari kepala sekolah, betul nggak? Betul nggak? Betul ya. Tapi ketika sudah ditempel, kasih apresiasi sama Bapak Ibu. Minimal anaknya dikasih tepuk tangan gitu ke arah laptopnya. Jadi besok mata atau nanti semangat lagi untuk belajar. Dari mah mesti ibu karena dikasih tepuk tangan. Jadi menimbulkan kepercayaan dirinya seperti itu ya. Yang ketiga kebebasan. Nah ibu bapak, anu namanya kebebasan kan bukan bebas guru kerap berantakan, bukan. Tapi di sini kebebasannya biarkan si anak memilih untuk belajar, jadi merdeka. Misalkan ibu Abima dan tiasana ngagambarna ieu boleh. Mulai jadi masih guru-guru teh kudu teh aula. Karena sekarang kita belajarnya sudah menuntun ke Ki Hajar Dewata berdasarkan filosofinya ya. Jadi pendidikan itu ada dua terhadap siswa. Jadi ada kodrat alam dan ada kodrat zaman. Di mana kodrat alam berarti kenapa sesuaikan. Tai si budak teh kumaha, bakatna kumaha. Jadi ulah kumaha urang. Jadi urang teh cenah, ieu ada budak teh kudu mampu ieu cara matematika. Jadi siswa teh kebiasaan cara matematika. Nah berarti kalau gitu mah ibu dan bapak sudah merampas kebebasannya. Berarti itu merdeka. Ya seperti itu Bapak Ibu, bisa dipahami? Bisa ya. Nah terus kodrat zaman. Berhubung zaman sekarang sudah IT, wayahnya Bapak Ibu teh ketika ada anak yang membawa HP ya, tapi dengan catatan berarti HP harus digunakan untuk pembelajaran, bukan untuk yang lain-lain. Jadi ketika Bapak Ibu, mangga besok pembelajarannya ada yang boleh bawa HP itu boleh. Ya, perkenalkanlah IT dan sekarang kepada siswa-siswinya. Malah ada kalau pintaran para budaknya di gurunan. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi ketika ada pembelajaran menggunakan HP, kita harus kontrol. Jadi jangan anak bermain game di kelas. Yang nantinya ya itu akan menimbulkan keributan ya. Ketenangan. Nah, di dalam ketenangan ini, buatlah setenang mungkin di anak. Ketika anak sudah jenuh, Bapak Ibu pernah mengalami nggak ketika kita lagi bicara jenuh anak, ada nggak? Ada, pasti itu ya pasti. Nah, kumaha carana guru harus bisa mengambil sikap. Iya mah jenuh ya. Refleksi peran kita Berarti kumaha speaking bisa nyanyi. Dan jadi nyanyi teh sudah dilatih di dua wae. Biasa di kelas luhur oge. Dia mah ditingkat di tamu lain langsung bae kadang lu alun-alun. Sudah para udah breaking. Caranya penguasaan. Nah, di sini penguasaan kadang si anaknya sok berkuasa geningan. Yuk kurang. Tapi sebenarnya biarkan berikan kebebasan untuk si anak
Ibu ya. Nah sekarang kita lanjut. Nah ini Bapak Ibu, ini yang paling penting ya. Ketika Bapak Ibu mempunyai masalah di kelas, gunakan segitiga restitusi. Bapak Ibu, kadang-kadangnya kalau sama ada orang tetap melaksanakan dikira cuma namanya ngumpul anu benten teh. Ayo nama kieu kamana gitu. Nah, di segitiga restitusi ini kita menstabilkan identitas. Ya, jadi ketika ada masalah untuk ujuk-ujuk dicarikan. Contohnya kemarin ketika saya bintek ya waktu di di Lembang 2 hari, si anak ada laporan, ibu kamari baru dake cina gara-garane di guru ke angger we gandeng. Nah, abdi teh teu bakal ngarekan nyage anu laporan. Kasus teh dua, nu kahiji mau ngagandengan batur, cenah batur keur diajar, terus anu kadua mah teu piket. Kalau piket cenah bu abdi we anu piket teh mani capek. Nah, abdi teh teu bakal iseulan Bapak Ibu soalnya saya sudah tahu tekniknya. Karena kita sudah belajar di CGP ini ya. Jadi ada segitiga restitusi. Nah, yang pertama, langkah yang pertama yang harus Ibu Bapak lakukan yaitu menstabilkan identitas. Jadi Ibu Bapak, setiap anak pastilah mempunyai masalah, ya kan? Tetapi kumaha masalah itu supaya beres, supaya tidak dilakukan lagi oleh siswa tersebut. Nah, yang tadi kita kan sudah bahasnya. Yang pertama kita sudah ada keyakinan kelas. Nanti kita bisa ditanyakan ke anak tersebut menstabilkan identitas. Jadi ibu teh tanya dulu ke anak teh, kunaon neneng teh kamari bertribut, cari dulu kita korek dulu bu permasalahannya apa. Mungkin si anak melakukan teh ibu, tapi kan bosen. Abdi teh bosen di kelas teh. Nah sudah gitu, kita tanya kembali. Ya, terus nanti kita tanya lagi tuh validasi tindakan yang salahnya. Kamu tahu nggak apa yang kamu sudah lakukan itu salah? Nanti kata si anak teh pasti jawab, karena dia sudah tahu oh keyakinan yang aku lakukan itu salah, tidak sesuai dengan nilai-nilai yang sudah dilakukan atau yang sudah diterapkan di keyakinan kelas di kelasnya. Seperti itu ya Bapak Ibu, baru nanti kita menanyakan keyakinannya. Apakah yang kamu lakukan itu sudah sesuai dengan nilai-nilai yang kamu terapkan di keyakinan kelas? Nanti dijawab si anak teh, mumun tuh abi lokal, abi ente tanggung jawab, ente disiplin. Nah nanti si anak teh tuh dengan tanpa kita kasih ekspresi marah, nanti dia akan berpikir karena apa? Karena dia merasa malu. Oh iya, berarti salah. Kamu kan bakal lakukan. Kamu lakukan tempelan. Nah, aku orang bilang lain tahu bu. Kalau ini diterapkan di kelas, pasti si anaknya bakal ada perubahan. Contoh saya kemarin, saya jadi nggak ada takeran Bapak Ibu. Dan saya tuh memang kalau di kelasnya kalau jawab, pokoknya saya keluar di konsep saya. Tapi kararian, kan bukan malimah. Berhubung ke ayah mau di titik opang ini tentang budaya positif. Alhamdulillah, ketika saya menerapkan segitiga restitusi ini ya terhadap siswa, ada perubahannya Bapak Ibu. Jadi tanpa saya marahin pun juga si anaknya jawab, nah tiba-tiba saya mampu. Kan saya jadi heran. Tapi saya yang tertulisnya ada
nanti bisa praktekkan di lingkungan kelasnya. Terutama kita juga akan menerapkan di lingkungan sekolah ya, yaitu tadi kita mempunyai program Jum-Sihat, yaitu Jumat bersih dan sehat. Seperti itu Bapak Ibu. Mungkin ada yang mau ditanyakan seputar budaya positif? Maaf ya, karena agak terkunci. Nah, ini Bapak Ibu, tadi sekilas kita sudah saya sudah memaparkan budaya positif ya dari modul 1.4. Itu adalah salah satu tugas kami ya supaya mempraktekkan aksi nyata ini. Nah, inilah programnya Bapak Ibu, bisa lihat ke fokus dulu ya, rekor. Jum-Sihat di sini saya menaruhkan hari baru dan hari apa, hari guru nanti apa Jum-Sihat naon lupa ya, makanya Jum-Sihat Jumat bersih dan sehat. Jadi kenapa kita lakukan di hari Jumat ya, karena saya lihat anak-anak dari hari Senin rapi, kelasnya bersih ya kan, kadang si anak juga benar-benar kalau ketika jajan buang sampahnya disimpan atau dibuang ke tempat sampah. Tapi begitu hari kedua, ketiga, keempat, nah itu semakin banyak kesini kadang. Jadi tidak semua ya, tapi ada sebagian siswa yang masih membuang sampahnya keluar pamitas bola. Kadang itu kelas atas ya, kelas saya sendiri. Nah, jadi tujuan saya membuat program Jum-Sihat ini latar belakangnya karena saya menginginkan anak menjadikan karakter yang positif. Jadi yang pertama yaitu tanggung jawab, ya, disiplin, terus cinta terhadap lingkungan. Itu ya. Jadi nanti ketika anak sudah disiplin, sudah tanggung jawab, membuang sampah di tempat sampah, terus tanaman-tanamannya juga dirawat, ya. Jadi bukan memungut sampah saja Bapak Ibu, bukan membuang sampah saja, tetapi yang saya inginkan dari Jum-Sihat ini, ketika kita sudah olahraga, ya, saya menginginkan, berarti nanti kita laksanakan kelas 1 didampingi sama kelas 6, ya, terus nanti kelas 2 didampingi sama kelas 5, kelas 3 didampingi sama kelas 4. Misalkan minggu pertama nih kelas 1 dan kelas 6 dulu. Jadi selain sampah-sampahnya ada di kelas, kita lihat keluar lingkungan sekolah. Adakah keadaan anak yang membuang sampah di taman? Betul nggak? Nah, itulah mengapa saya hari Jumat mengambilnya. Jadi hari Jumat kita bersih-bersih semua. Tapi kita gilir ya programnya. Jadi kelas 1 dan kelas 6 dulu. Jadi setelah di kelas langsung kita terjun, nggak lama lah, paling juga 15 menit atau 10 menit, ya. Tapi nanti juga gurunya terjun, dia bisa melihat anaknya. Oh iya. Jadi setelah kita membuat keyakinan sekolah, baru kita langsung ke aksi nyata program Jum-Sihat ini, ya. Atau yang terlibat pasti yang pertama ada peserta didik, ya. Yang kedua ada guru, yang keduanya ada warga sekolah, wali murid. Wali murid juga wajib Bapak Ibu harus dikasih tahu ya. Terus yang terakhir itu stakeholder yang terkait, ya, kepala sekolah, komite, mungkin pengawas juga ya. Pelaksanaannya hari Jumat bergiliran ya. Minggu pertama kelas 1 dan kelas 6, minggu kedua kelas 2 dan kelas 5, minggu ketiga kelas 3 dan kelas 4. Terus jangan lupa kita membuat keyakinan sekolah. Bapak Ibu,
keyakinan sekolahnya nanti kita sediakan ya insya Allah. Nanti kita tempel, baiknya ditempelnya di luar kelas ya. Jadi ketika nanti si anak masuk ke kelas sudah tahu, oh nya upami abi buang sampah sembarangan, berarti abi disiplin. Berarti abi tanggung jawab. Berarti abi anak yang tidak baik. Berarti abi anak yang tidak pintar. Berarti abi anak yang tidak bagus. Berarti abi anak yang tidak cerdas. Ya seperti itu. Jadi keyakinan kelasnya bisa dibuat oleh siswa. Kita cuma mengarahkan saja. Biarkan mereka berekspresi. Kita eksplorkan bakat-bakat mereka ya. Terus yang terakhirnya, setelah kita melaksanakan program tersebut, kita adakan evaluasi Bapak Ibu. Berarti di minggu ketiga ya, karena minggu ketiga kan sudah selesai, ya kan? Berarti di minggu ketiga kita adakan evaluasi, apakah kelasnya bersih, apakah lingkungan sekolahnya indah, ya. Jadi itu koreksi nanti refleksi buat diri kita sendiri. Ketika masih kena kotor, berarti atau tidak? Tidak, ya. Belum berhasil berarti program kitanya. Berarti siapa yang salah? Berarti kitanya tidak memposisikan sebagai manajer, tidak ada kontrolnya. Seperti itu Bapak Ibu. Terus nanti selain itu juga kita akan ada pengisian lembar penilaian diri terhadap siswa ya. Jadi nanti siswa akan merasa bertanggung jawab. Nanti kalau ketika kita ada penilaian, misalkan apakah kamu sudah melaksanakannya? Nanti kan dijawab di mana kan itu kalau dijawab berarti kan harus jujur ya Bapak Ibu ya, sesuai dengan keyakinan kelas. Kalau dijawabnya tidak jujur, berarti mereka sudah melanggar nilai-nilai yang ada di keyakinan kelas. Berarti budaya positifnya tercapai tidak? Tidak. Seperti itu ya. Bapak Ibu bisa dimengerti? Bisa ya. Jadi latar belakangnya sosial ini yaitu tadi saya ingin mengangkat sekolah SD Pakalako, cinta lingkungan, terus nanti siswanya tanggung jawab serta disiplin. Nah Bapak Ibu, sebelum materi selesai, pemaparan selesai, saya inginkan kerjasamanya dan kolaborasi dari Bapak Ibu. Berhasil atau tidaknya sekolah ini tergantung dari diri kita sendiri ya. Namun orang koyo maju, enggak majukan. Upami orang koyo mundur, ya gitu ya. Jadi semua juga dampaknya ke kita sendiri. Jadi ketika kita ingin maju, ayo sekarang kita kerjasama dan kita kolaborasi. Seperti itu Bapak Ibu. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Tentang keyakinan kelas, tentang budaya positif. Mungkin ada yang dia kelas tapi mah kita boleh sharing. Karena memang di kita makan sharing. Jadi ketika kita ada temuan-temuan, itulah kita cari solusinya. Jadi ketika ada masalah, telepon di bangun. Kelas tapi mah aman. Ibu Bapak, kita di sini harus mengambil tindakan ulang ayat di zona nyaman.
sendiri. Setelah kita tergerak, setelah kita mendapatkan ilmu, baru kita bergerak. Ya, bergerak. Jadi bergerak kan bukan buat diri sendiri, tapi kolaborasi seperti ini, kolaborasi. Jadi ilmu yang kita punya berikanlah kepada orang lain. Jadi ibu bapaknya tak asa-asa menawarkan abdi teh, bukan abdi pinter, malah ibu bapak anu abdi pinter. Justru abdi anu selama ieu abdi kan dia gak ada 2 tahun. Abdi kan terserah bapak ibu karakternya seperti apa. Abdi kan memandang, melihat kumaha ieu sakola. Jadi seperti itu. Jadi sampai mengharumkan ke saya tapi bapak ibu lah yang mengharumkan. Nah kita difasilitasi oleh kepala sekolah. Alhamdulillah kepala sekolahnya sangat mendukung sekali dengan kegiatan-kegiatan yang ada. Ketika ada program, alhamdulillah. Nih, Bu Dewi program, alhamdulillah. Bapak ibu program, alhamdulillah. Ibu kepala sekolah selalu mendukung dan selalu memfasilitasi. Karena kita tidak bisa bergerak tanpa ada dukungan dari kepala sekolah dan ibu bapak guru yang hebat ini. Jadi bapak ibu juga bisa. Kita saling sharing, misalkan dalam pembelajaran. Kumaha ieu kurikulum merdeka teh, meskipun kita belum menggunakan kurikulum merdeka karena kita masih menggunakan kurikulum 13, tetapi setidaknya kita paham ya seperti apa pembuatannya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Bisa dipahami tentang budaya positif? Bisa ya? Alhamdulillah ya, materi hari ini sudah selesai. Terima kasih Bapak Ibu. Hanya ini pemaparan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mungkin nanti kita bisa bahas kembali ya. Kurang lebihnya nanti kita ke aksi nyata aja ya. Ke aksi nyata kita programnya, berarti kita proyeknya kita akan laksanakan berarti mulai minggu depan. Terima kasih Bapak dan Ibu atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.